Saudara harus tahu, inkarnasi itu merupakan rahasia ibadah kita. Kita tidak bisa mungkin beribadah secara benar, kita tidak mungkin hidup saleh menjadi seperti Tuhan Yesus secara benar kalau kita menyangkali inkarnasi. Coba perhatikan. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia di situ adalah inkarne. Tahu kata karnivora kan? Tahu kata kornet kan? Itu berhubungan dengan daging. Jadi inkarne itu dalam daging. Kemudian dalam bahasa Yunani ensarki, dalam daging. Jadi rahasia ibadah kita itu adalah Dia, Logos, Firman, Yahweh yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ini menunjuk kepada Kristus. Itulah rahasia ibadah kita. Dia dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, kemudian dia diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Dia Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam terjemahan TB2, tadi kan TB1, TB2 itu yang terjemahan tahun 2023, yang terbaru, dikatakan gini, dan sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan. Tadi kan ibadah, sekarang kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia. Kamu mau hidup saleh, mau hidup kudus 100%, nggak bisa kalau nggak percaya inkarnasi. Nggak bisa. Jadi teologi seperti apa yang kita mau bangun kalau menyangkali inkarnasi? Kristologi seperti apa yang kita bangun kalau menyangkali inkarnasi? Monoteisme seperti apa yang kita bangun kalau menyangkali inkarnasi? Kesalehan seperti apa? Implikasi hidup kudus seperti apa yang kita mau bangun kalau tidak berlandaskan inkarnasi Kristus? Inkarnasi Sang Logos. Sesungguhnya agunglah rahasia kesalehan kita. Dia Sang Logos itu dinyatakan dalam rupa manusia. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, sungguh ajaran-ajaran benar yang sudah Allah nyatakan kepada kita sangat luar biasa. Oleh karena itu kita percaya penuh bahwa melalui Kristus Allah datang dan hidup di dunia ini. Melalui Kristus Allah Yahweh datang dan hidup di dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa. Ensarki, inkarnasi. Jadi kita tidak bisa membangun teologi kesucian, tidak bisa mengadakan gerakan kesucian, holiness movement, tanpa percaya inkarnasi Kristus, inkarnasi Sang Logos. Nggak bisa. Ini data-data Alkitab, saudara. Oleh karena itu kita percaya penuh bahwa melalui Kristus Allah datang dan hidup di dunia sebagai manusia dengan tubuh biasa. Dia Allah yang maha hadir, tapi bukan dengan tubuh manusia. Tapi lewat Kristus dia datang dengan tubuh manusia. That is incarnation. Amin. Itulah inkarnasi. Dalam terjemahan The Message, kehidupan Kristiani ini adalah sebuah misteri besar. Misteri ini, saudara, jauh melebihi pemahaman kita. Tetapi beberapa hal cukup jelas. Apa yang cukup jelas? Dia muncul dalam tubuh manusia. Kehidupan Kristenmu itu yang jelas adalah waktu kamu percaya Kristus Sang Logos yang berinkarnasi. Amin. Mau tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan? Itu hidup Kristen kita. Makanya kita harus kenosis, mengosongkan diri kita. Barang siapa yang mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, kenosis, dia akan mendapatkannya. Amin. Luar biasa, saudara, kebenaran itu. Jadi inkarnasi itu inti. Tanpa inkarnasi nggak ada penyaliban, nggak ada kebangkitan, nggak ada pencurahan Roh Kudus, nggak ada gereja sampai saat ini. Nggak ada saudara, nggak ada saya di depan ini tanpa inkarnasi Sang Logos. Dari semua terjemahan yang paling saya suka adalah terjemahan Firman Allah yang hidup ini, saudara. Menjalani kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah. Wow, siapa yang bilang gampang? Ada yang gampang. Sendiri di depan internet, nggak ada yang lihat, ada tawaran klik yang ini gitu ya. Sendiri nggak ada orang lihat, di kos ada cewek cowok gangguin, SMS-in gitu ya, WA-in. Wah, monster tuh gitu ya. Sendirian di hotel, ada yang nawarin, monster itu gini. Bisa paham, saudara? Saudara tidak dilihat oleh orang lain, monster tuh bergejolak.
Kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah. Alkitab sudah kasih tahu, nggak mudah bro sis, bapak ibu, nggak mudah. Alkitab tuh fair, nggak mudah jadi orang Kristen, nggak mudah untuk hidup kudus. Tetapi, nah ada tetapinya. Puji Tuhan, ada tetapinya. Jawabannya ada dalam Kristus yang datang ke dunia sebagai manusia. Ini jawabannya. Kenapa itu jawabannya? Dia menjadikan makanannya melakukan kehendak Bapa. Saudara tahu Roma 12 mengatakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dan saudara tahu 1 Petrus mengatakan, kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kita ini imam. Imam itu kerjaannya mempersembahkan korban. Dan korban yang kita persembahkan bukan binatang yang kita sembelih mati. Korban yang kita persembahkan adalah hidup kita. Bisa tangkap sampai sini? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang mati, begitu? Enggak kan? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hidup itu butuh apa? Hidup itu butuh makan. Maka hidup rohani kita butuh makan. Tuhan Yesus kasih tahu makanannya. Makananku melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau kita mau berikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan setiap hari, kita harus menjadikan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. Bagaimana dia bisa jadi persembahan yang hidup, sementara hidup itu butuh makan? Maka berikanlah jiwamu, rohanimu dengan makanan melakukan kehendak Bapa. Maka hidupmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus, berkenan kepada Bapa. Amin. Itu yang namanya kesalehan. Nggak mudah, tapi Kristus sudah kasih contoh. Yang kedua, hidup itu biasanya memiliki keinginan. Benar nggak? Siapa di sini yang nggak punya keinginan? Apalagi kita dibesarkan dengan film Doraemon, ya kan? Aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Kantong ajaib, gitu. Senter pembesar, gitu ya. Pil penghilang tanpa kelihatan, jadi invisible, gitu. Kita tuh dibesarkan dengan keinginan-keinginan. Dan itu normal, itu wajar. Kalau kita nggak punya keinginan, mati kita. Ya kan? Hidup ini harus ada keinginan. Dan bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup yang penuh keinginan ini sebagai persembahan yang hidup dan kudus? Alkitab sudah kasih tahu. Jangan ikuti keinginan daging, ikutilah keinginan roh. Keinginan daging membinasakan kamu, keinginan roh mendewasakan kamu. Amin. Itulah kehidupan saleh yang gak mudah. Tapi jawabannya sudah ada pada Kristus, Sang Logos yang berinkarnasi ke dunia ini. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, Logos yang berinkarnasi adalah rahasia kesalehan kita. Kita nggak bisa mengkonstruksi atau membangun kehidupan yang seperti Tuhan Yesus tanpa percaya pada inkarnasi Sang Logos. Nggak bisa. Kalau kita mengkonstruksi kesalehan tanpa percaya pada inkarnasi Logos, maka itu seperti membangun rumah yang indah tanpa fondasi yang kuat. Mau tahan berapa lama, satu kali dia akan dirubuhkan. Begitu juga sebaliknya. Apalah artinya fondasi yang kuat kalau tidak dibangun dengan indah sesuai kekuatan fondasinya? Apalah artinya fondasi untuk 3 lantai kalau rumahnya dibangun cuma 1 lantai? Nggak ada dananya, Pak. Makanya usahakan. Untuk apa kamu bangun 3 lantai fondasinya kalau nggak mau bangun 3 lantai? Bertahap, Pak. Ya memang bertahap. Nggak mudah, Pak. Nggak mudah memang. Tapi Kristus sudah jadi contohnya. Begitu juga apalah artinya fondasi yang kuat, saudara. Kita percaya Yesus inkarnasi dari Logos, tapi kita nggak membangun kesalehan seperti Kristus. Apalah artinya itu fondasi yang kuat? Dan fondasi itu adalah inkarnasi Sang Logos. Apalah artinya teologi seperti itu? Kita nggak bangga tuh dengan teologi seperti itu kalau teologi kita tidak tercermin dari hidup kita yang melakukan kehendak Bapa, yang menaklukkan diri pada keinginan Roh Kudus. Apakah kita mau menyia-nyiakan anugerah yang sebesar dan sekuat fondasi ini, saudara? Maukah kita menyia-nyiakan fondasi yang bisa dibangun 3 lantai untuk hanya bangun 1 lantai saja? Dan untuk bangun 3 lantai sesuai dengan fondasinya dibutuhkan dana, dibutuhkan effort, dibutuhkan usaha, dan itu tidak mudah.
tapi Kristus sudah menjadi contohnya dan kita bisa mengikuti jejaknya. Mari kita terus berjuang untuk hidup saleh seperti Tuhan Yesus. Kita melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Kalau kita ingin, pasti bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Monster pribadi bisa kita taklukkan kalau kita ingin menyenangkan hati Bapa kita di sorga. Amin. Jadi mari kita berjuang untuk hidup saleh seperti Tuhan Yesus, saudara. Melakukan kehendak Bapa. Kita menyelesaikan pekerjaannya yang diberikannya kepada kita. Setiap kita lahir punya misi. Dan selesaikan misi itu bersama Bapa di sorga. Sampai kita masuk dan memerintah bersama Kristus, serta bermasyarakat dengan penuh damai dan sukacita di langit baru dan bumi yang baru. Saya mau tutup dengan statement ini. Kesalehan kita adalah persiapan kita memerintah bersama Kristus dan bermasyarakat di langit baru dan bumi yang baru.